ibadahnya rajin, tapi bab toharohnya kadang masih keliru. Contoh, dalam hadis sendiri atau dalam kitab Fathul Mu'in juga ada, dalam hadis itu dijabarkan misalnya kriteria membasuh kalau dalam fikih. Banyak saya kadang masih temui bukan membasuh tapi membasah. Jadi airnya mengalir ya kan, tetapi cuman diginiin doang. Ini namanya membasah, bukan membasuh. Nah, jadi kriteria wudhu yang benar bagaimana? Kriteria wudhu yang benar itu adalah ketika air mengalir maka dibasuh kalau untuk tangan atau kaki biasanya. Kaki itu biasanya cuma di air cuci gini. Nah, itu namanya membasah. Nah, kita luruskan dari itu. Nah, toharoh sendiri itu dari katanya lughawi dari bahasa Arabnya itu adalah membersihkan atau mensucikan, tapi lahir dan batin. Nah, dalam bahasa Arab ada naudhofah, atau misal kita sering dengar itu an-nadhofatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Naudhofah, tapi ini naudhofah ini berarti apa? Lebih ke zahirnya saja, jasadnya. Kalau sekarang namanya hardware. Nah, tapi kalau batin namanya tazkiyah. Nah, kalau lahir dan batin namanya toharoh. Nah, kenapa kita kadang sholat khusyuk kok susah untuk ketemu khusyuk? Baru Allahu Akbar pikirannya sudah besok itu tagihan utang gimana? Atau Allahu Akbar masih keinginan, wah besok ini uang tinggal 10.000 sarapan sama beli beras cukup enggak ya? Maka apa? Kadang wudhu kita hanya zahiriyah saja, batiniah kita tidak diwudhui atau diistighfari. Maka dalam suatu kitab, dalam Ihya Ulumuddin itu dijabarkan, ketika kita berwudu sekalian kita mengistighfari. Mungkin pas lagi, misalnya nih tadi sholat isya, nanti besok kan sholat subuh. Nah, dari isya ke subuh ini kita ketemu ngobrol-ngobrol sebelum tidur atau setelah tidur ini ngapain aja? Atau sempat bergunjing, atau sempat berpikiran buruk, atau hal-hal yang haram, maka diwudhui batinnya selain dohirnya. Dohirnya seperti fikihnya tadi, misalnya ini dibasuh, kalau ini diusap. Nah, diusap bedanya sama dibasuh gimana? Kalau diusap itu cukup dibasahi. Setelah selesai janggutnya dibeginikan. Ini sabda Rasulullah seperti itu. Nah, terus kaki. Nah, kaki ini digosok sampai mata kakinya. Jadi sampai sela-selanya ini digosok. Nah, itu wajibnya secara fikihnya seperti itu. Nah, terus secara tasawufnya bagaimana? Atau secara tazkiyatun nafsnya bagaimana? Kebatiannya bagaimana? Mencuci batinnya. Jadi ketika misalnya kita gosok telinga sambil misalnya tadi saya itu dengerin yang haram-haram apa sih, diistighfari, astagfirullahaladzim, boleh diganti. Terus misalnya kepalanya lagi mikirin yang haram-haram, diistighfari. Langkahnya mau menuju ke haram-haram, diistighfari. Lisannya ketika berkumur, diistighfari. Hidungnya kalau sunahnya sampai kayak kerasa disedot itu sampai kerasa di sini kayak semenggerang kalau bahasa Jawa. Niku diistighfari. Biar itu juga menghindari penyakit sinus karena dikeluarkan kotorannya semua. Nah, itu yang namanya tadi pembersihan secara zahir dan batin secara kaidah wudu. Kalau secara kaidah tazkiyatun nafs, kita membersihkan dari sifat-sifat dengki, iri, hasad dan lain sebagainya. Di antaranya juga ada namanya dosa itu ada dua dalam dijabarkan oleh para ulama. Dosa yang pertama namanya dzulman, dosa gelap. Dosa yang kedua namanya dosa nurani, dosa terang. Maksudnya gimana dosa gelap dan terang? Kalau dosa gelap ini saya rasa mungkin orang umat muslim sudah tahu, meninggalkan sholat dosa gelap, meninggalkan atau minum khamr itu dosa gelap, berzina dosa gelap, menipu dosa gelap, memfitnah dosa gelap, itu dosa-dosa gelap. Ada lagi dosa terang, Pak. Dosa terang ini dosa yang dilakukan iblis, laknatullah alaih. Apa itu? Ana khairu minhum, aku lebih baik daripada kalian. Nah, ini yang juga kita perlu waspadai, karena iblis itu dulu ibadahnya bagus. Kalau secara akidah bagus, bahkan argumentasi iblis ketika disuruh sujud kepada Adam itu orang itu makhluk itu ya sujudnya sama Allah, seakan-akan benar ya. Tetapi kaidah takwa
takwa itu adalah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi tidak hanya dalam sisi berargumentasi seakan-akan benar. Syariatnya benar nih secara syariat, wujud ya sama Allah, masa sama makhluk. Tapi ternyata itu dianggap Allah berarti tidak menjalankan perintahnya. Yaitu apa? Ternyata di dalam hatinya iblis ini ada ungkapan ana khairum minhum, aku lebih baik daripada Adam. Aku dari api, Adam dari tanah. Nah, maka ketika kita masih ada keakuan merasa lebih, misalnya lebih, wah aku lebih, bacaannya lebih bagus, ibadahku lebih bagus, ini perlu dihati-hati. Karena apa? Karena Rasulullah sendiri ketika memanggil Sayyidina Umar bin Khattab, seperti nama masjid kita ini, terus ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu an, itu tidak memanggil ini muridku. Yang dipanggil apa? Ini sahabatku. Nah, di sini ada adab, Pak, ternyata. Adabnya apa? Seorang guru tidak menaruh dirinya lebih tinggi walaupun satu derajat, walaupun satu step, walaupun satu derajat. Kenapa? Ini melatih kita, kalau kita belajar pada Rasulullah, bahwasanya Rasulullah itu mengajarkan kepada umatnya bahwasanya apa? Agar di dalam hatinya tidak ada merasa lebih alim walaupun satu huruf. Sehingga apa? Memanggilnya sahabat. Nah, menariknya di sini. Tetapi adab seorang murid ada lagi. Lihatlah sahabat cara memperlakukan Rasulullah. Bahkan disebut nur fauqa nuri, cahaya di atas cahaya. Orang yang luar biasa, yang maksum, yang terjaga dari dosa, dipuji tinggi-tinggi. Bahkan ketika Rasulullah itu datang ke kota Madinah, dipuji dengan puji-pujian, dengan hadroan yang sangat meriah. Artinya apa? Adab seorang murid kepada guru menjunjung tinggi, tetapi adab seorang guru kepada murid itu berdiri setara, duduk sama tinggi. Lah ini kalau jangan sampai kebaliknya, artinya seperti itu. Jadi ketika kita diberkahi ilmu untuk bisa belajar, bisa mengajar, maka jangan ada di dalam hati kita seperti itu.